terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, tenis lapangan menjadi salah satu olahraga yang seru untuk ditekuni dan diyakini memiliki banyak manfaat untuk kebugaran tubuh. Olahraga ini juga digemari kalangan anak muda, meski kompetisi tenis lapangan di Makassar masih sangat jarang. Lantas butuh waktu berapa lama untuk mahir bermain tenis lapangan, serta bagaimana popularitasnya di kalangan anak muda? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita yang sudah berada di studio Kompas TV Biro Makassar. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu, ada Muhammad Rehan, pengurus UKM Tenis Lapangan Unhas. Halo Ian. Halo, Kak. Apa kabar Ian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Selain Ian, ini juga sudah bergabung bersama kami ada Eli Putri yang merupakan atlet tenis di UKM Tenis Unhas Makassar. Halo Eli Putri. Halo Kak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman ini selain tergabung di UKM Tenis Lapangan Unhas, juga aktif begitu ya mengikuti kompetisi-kompetisi tenis lapangan. Saya ke Ian terlebih dahulu. Ian, bisa diceritakan nih pengalamannya sendiri, kenapa sih memilih untuk menekuni bidang khususnya olahraga tenis lapangan? Kalau saya sendiri sih awalnya ikut olahraga ayah gitu, karena saya ikut latihan pertama kali tenis itu di kelas 4 SD, diajak dari ayah untuk ayo coba ikut latihan begitu. Lama-kelamaan akhirnya kurang lebih 1 tahun akhirnya bisa main dan biasa diajak dari pelatih untuk ikut pertandingan tenis junior. Jadi lama-kelamaan saya rasa kayak seru nih olahraganya, jadi hingga sekarang akhirnya masih menekuni olahraga tenis sendiri. Iya, jadi kalau dari Ian sendiri yang awalnya hobinya Bapak, terus kemudian fokus begitu ya di bidang tenis lapangan. Nah, saya ke Eli Putri. Eli Putri sendiri dari sekian banyaknya olahraga nih, kenapa memilih menekuni tenis lapangan? Sama kurang lebih juga sama kayak Ian. Cuman saya karena awalnya tuh kakak di les private gitu, tenis lapangan, terus kayak iseng coba-coba, alhamdulillahnya katanya ada bakat. Jadi ya udah ditekunin sampai sekarang. Ditekunin sampai sekarang. Nah, keseruan apa sih yang teman-teman dapatkan begitu ya? Karena kan dari kecil sampai sekarang jadi mahasiswa pun juga aktif di UKM, kemudian ikut banyak kompetisi. Apa sih keseruan-keseruan yang dirasakan begitu ketika teman-teman bermain tenis? Saya ke Ian. Kalau saya keseruannya pasti banyak. Kalau waktu kecil kan pasti dapat teman baru, apalagi kalau kita anak kecil itu kayak jarang malu-malu untuk berinteraksi dengan sesama, dan serunya akhirnya sampai besar itu teman-teman yang waktu kecil ketemu lagi di pertandingan yang mungkin levelnya lebih ke senior atau yang lebih orang dewasa gitu. Jadi sebenarnya selain dapat teman, dapat pengalaman baru. Bagaimana bersosialisasi dengan orang lain yang bukan hanya teman. Lapangan itu betul-betul kayak olahraga yang apa ya? Kalau menurut riset yang saya baca gitu, beraktivitas. Baik, kita juga ingin mengajak pemirsa di rumah untuk mengenal begitu soal tenis lapangan ini yang membedakan dari kalau dari Eli Putri sendiri untuk orang pemula nih. Misal saya ini baru mau belajar olahraga tenis lapangan, hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dan biasanya kalau latihan nih butuh waktu berapa lama untuk bisa jago mainnya? Kalau untuk waktunya itu kurang lebih sekitar 6 bulan tuh baru udah bisa mukul. Jadi kayak kalau di tenis kan ada beberapa teknik, ada forehand, backhand, volley, dan smash. Itu kalau kayak 6 bulan pertama itu mungkin baru bisa forehand, terus 6 bulan selanjutnya baru bisa backhand. Intinya untuk 1 tahun itu baru bisa forehand dan backhand. Beda lagi kalau untuk ke teknik selanjutnya. Jadi kayak kalau tenis itu dia per step. Jadi kayak mulai forehand dulu, abis itu backhand, abis itu mulai volley. Dan itu butuh waktu yang lama. Nggak yang seinstan olahraga-olahraga lain gitu. Iya, jadi betul-betul ada step by step tahapannya ya untuk bisa mahir bermain tenis. Apalagi kalau main asal-asalan juga bahaya ya, nanti cedera pemirsa. Ini Ian sudah pegang, ini namanya raket juga kah kalau ini dari tenis? juga raket tenis. Raket tenis, bisa dijelaskan ini bagian-bagiannya apa saja? Kalau
biasa kita maintenance kan pasti ada ini namanya kepala raket. Terus untuk bolanya mantul terus kena ini senarnya. Terus yang pastinya ini yang dipegang untuk bermain tenisnya gitu. Ada jenis-jenisnya juga kah kalau khusus raket tenis lapangan? Ada. Jadi kalau raket tenis lapangan itu ada berbagai macam jenisnya. Mungkin dari mereknya ya, mungkin ada Yonex, ada Head dan lain-lain, dan setiap merek juga itu tipenya itu beda-beda. Mulai dari berat, lingkaran raket, dan juga tarikan senar itu beda. Ini untuk raketnya sendiri harganya berapa? Boleh di-spill nggak? Kalau karena sekarang mungkin tenis lagi naik-naiknya, jadi harga peralatannya itu naik. Yang kemarin tuh mungkin cuman ada 2 jutaan, sekarang udah sampai 4 sampai 7-an lah. Sampai 7 juta. Itu memang yang kualitasnya bagus Iya, ya. iya. Tapi kalau raket tenis semakin berat, semakin bagus, atau semakin ringan semakin bagus, itu gimana? Sebenarnya tergantung dari pribadinya. Mungkin kalau semisal kalau cewek tuh biasanya bagusnya itu dia di 275 gram sampai 285. Itu yang normalnya. Cuman ada beberapa mungkin cewek yang mungkin suka di atas itu juga nggak apa-apa. Tergantung dari pribadinya masing-masing. Tergantung pribadinya masing-masing, nyamannya pakainya yang Iya. mana gitu ya. Ini kalau bermain tenis, apakah ada jenjangnya, kualifikasinya juga kah dari setiap pemain atau seperti apa, Ian? Kalau sekarang biasa main tenis kan biasa kita lihat terbagi 3, ada yang pemula, yang menengah dengan yang udah profesional. Jadi terkadang kalau mau buat event atau SUNY, UGM dan lain-lain. Baik, jadi teman-teman begitu aktif ya untuk ikut kompetisi, mewakili kampus, mewakili daerah juga untuk bermain tenis lapangan. Nah, teman-teman, baik Ian ataupun Eli juga ini tergabung dari unit tenis lapangan Unhas, merupakan UKM dari Universitas Hasanuddin. Nah, kita akan bahas lebih jauh lagi soal unit tenis lapangan Unhas ini. Kami akan kembali saudara usai jeda berikut ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita kembali akan berbincang bersama teman-teman dari Unit Tenis Lapangan Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Masih ada Ian dan juga Eli. Di segmen sebelumnya kita ini sudah membahas lebih jauh betapa kemudian teman-teman ini begitu cinta dengan tenis lapangan. Kemudian juga tergabung di UKM Unhas, fokusnya ini khusus untuk tenis lapangan. Bisa dijelaskan teman-teman apa saja sih kemudian program atau kegiatan yang teman-teman lakukan di UKM ini? kalau sekarang
Kalau dari namanya kan unit tenis lapangan mahasiswa, jadi orang kiranya di dalamnya itu kita hanya tentang bermain tenis, latihan main tenis, tapi sebenarnya kami di dalam organisasi itu ada program-program kerja, begitu seperti kita membersihkan bersama, kemudian juga ada kegiatan berbagi dengan orang lain. Selain itu juga kami terkadang ikut diajak dalam kegiatan tenis di luar dari kampus, seperti mungkin bulan lalu kami diajak ikut jadi panitia di Piala Gubernur yang diadakan langsung dari PLT Sulsel. Jadi kami tidak hanya sekedar bermain tenis, tapi juga ada organisasinya, kepanitiaannya, dan juga sosialisasi dengan masyarakat umum. Ya, jadi menarik sekali, di dalam UKM itu ada banyak kegiatan yang bisa teman-teman lakukan ya, bukan hanya bermain tenis. Nah, kita bahas main tenisnya sendiri. Di Unhas sendiri itu fasilitas teman-teman nih untuk bisa latihan, bahkan juga untuk persiapan kompetisi. Apa saja sih fasilitas yang ada di Unhas? Kalau di Unhas itu fasilitasnya yang pertama tentu saja lapangan. Jadi di Unhas itu ada 4 lapangan, 3 yang outdoor dan satunya itu yang indoor. Terus di Unhas juga menyediakan bola dan juga raket. Itu aja. Itu aja gitu ya. Kalau semisal lapangannya sendiri ini apakah memang diperuntukkan hanya untuk teman-teman dari unit tenis mahasiswa Unhas atau bisa juga dipakai untuk umum atau seperti apa? Kalau untuk pemakaian lapangannya ya harus anak UKM, dan yang kedua itu pegawai Unhas juga bisa, kayak dosen dan lain-lain itu bisa. Yang penting dia keluarga Unhas. Iya, saya juga penasaran nih teman-teman untuk pembinaannya sendiri nih, untuk pembinaan atlet tenis sebelum kemudian berkompetisi, apa saja sih yang dilakukan kegiatan-kegiatannya, dan pembina dari teman-teman pelatihnya itu dari mana? Kalau pelatihnya sendiri itu karena kan kita masuk ke Unhas itu beberapa kan ada yang memang udah dasarnya atlet, jadi sampai di Unhas itu kita udah nggak pakai atlet, udah nggak pakai pelatih, jadi kayak kita sharing aja gitu. Cuman sekarang Utilma lagi ada program untuk yang atletnya, jadi sekarang itu pelatihnya itu ada kayak senior-senior kita. Kebetulan senior-senior kita itu mantan pemain Sulsel juga, jadi dia kayak men-share gitu pengalaman-pengalamannya selama jadi atlet dan juga apa-apa saja yang dia lakukan. Nah, pelatihannya sendiri apakah ada jadwal rutinnya kah? Dalam seminggu itu butuh waktu berapa lama untuk proses latihannya? Kalau semisal cuman latihan biasa itu 3 kali seminggu, cuman kalau kayak ada turnamen itu kita intens biasanya 5 kali seminggu. Iya, nah ini untuk turnamennya sendiri itu bentuk-bentuk latihan yang teman-teman lakukan itu seperti apa sih? Kalau kayak latihan khusus turnamennya itu kan kita latihan 5 kali seminggu. Jadi yang 2 kalinya itu kita latihan fisik, 2 harinya itu kita betul-betul latihan fisik, dan 3 harinya itu kita latihan match. Kita latihan kayak friendly match gitu, kayak ini lawan ini, kayak simulasi pertandingan lah. Iya, simulasi pertandingan biar nanti saat berkompetisi juga bisa lebih maksimal lagi gitu, karena kan fasilitas di kampus juga sudah ada. Nah, saya penasaran nih dari Ian sendiri, ini kompetisi apa saja sih yang paling berkesan yang sudah diikuti, dan prestasi-prestasi apa saja yang sudah Ian raih khususnya di tenis lapangan? Mungkin kalau saya nggak terlalu fokus ikut pertandingan begitu atau jarang. Jadi kalau yang berkesan pasti dari program kerja kami itu HTC. Jadi kalau nggak salah sudah 3 kali ikut. Mungkin itu yang kayak berkesan sekali karena bisa ketemu orang baru, kemudian juga bisa merasakan bagaimana melawan atau bertanding dengan atlet-atlet khususnya dari luar Sulawesi begitu, karena sejauh ini kan biasanya hanya main dengan teman-teman sama kampus atau atlet-atlet Sulawesi. Jadi kalau yang paling berkesan pasti yang diadakan di Sulsel sendiri, bisa ketemu dengan pemain dari Jawa dan lain sebagainya. Baik, kalau dari Eli Putri sendiri, prestasi apa saja sih yang sudah diraih baik pribadi maupun juga mewakili nama kampus? Kalau prestasi yang sudah diraih untuk saat ini yang paling berkesan itu jadi atlet PON, dan yang terakhir PON di mana? Di Aceh. Oh, Aceh yang kemarin ya. Terus kan saya masuk Unhas itu tahun 2021, jadi dari maba itu udah kayak diajak gitu, dan alhamdulillahnya pas maba itu pas di bawahnya udah dapat juara, jadi sampai sekarang masih di bawah terus. Jadi kemarin tuh aku udah dari UNS, terus habis itu dari UNY, dan baru-baru kemarin ini
Dari UGM, alhamdulillah kemarin dapat juara 2 bergu dan juara 3 ganda putri. Juara 3 ganda putri, juara bergu putri juga tadi ya. Juara bergu, juara 2 bergu. Keren sekali Eli Putri. Bisa diceritakan juga nih terakhir waktu di PON Aceh ini kan mewakili Provinsi Sulawesi Selatan ya di sana ya. Bagaimana sih keseruannya dan persiapan yang teman-teman lakukan khususnya pembinaan atlet provinsi dari awalnya universitas kemudian naik lagi di provinsi mewakili Sulawesi Selatan itu seperti apa persiapannya? Kalau persiapannya itu kalau khusus PON ya, kalau PON itu kita kan ada seleksi dulu, seleksi prapon itu kita seleksi se Sulawesi Selatan. Abis itu sudah seleksi prapon, kita ke prapon untuk lolos ponnya itu kemarin seleksinya itu di Jakarta. Terus alhamdulillah selesai lolos dan bisa ke Aceh. Jadi setelah lulus seleksi prapon kita udah kayak TC gitu, udah latihan. Dan kebetulan latihannya tuh kadang di Unhas dan kadang tuh di Karebosi. Jadi dari selesai seleksi prapon itu udah intens latihan sampai PON ini. Baik, kemarin waktu di Aceh yang diraih oleh teman-teman Sulawesi Selatan seperti apa? Kemarin itu kita sampai di babak 8 besar, habis itu gugur di 8 besar. Pembelajaran penting apa sih yang Eli Putri rasa perlu ditingkatkan lagi khususnya untuk mewakili Provinsi Sulawesi Selatan sendiri baik dari pemerintah maupun juga teman-teman atlet untuk mempersiapkan di kompetisi selanjutnya? Kalau dari pemerintahnya sih alhamdulillahnya Pelti Sulsel sangat-sangat mendukung kegiatan PON ini, dia sangat mensupport dan juga kalau dari saya pribadi sih ini mungkin lebih diperhatikan lagi ya mulai dari sarana dan prasarananya, terus juga mungkin kalau kayak kita kan butuh turnamen ya untuk ke PON, jadi mungkin lebih diperbanyak ikut turnamennya lagi, biar lebih dapat pengalamannya gitu. Iya, jadi karena memang atlet di Sulawesi Selatan butuh lebih banyak pengalaman kompetisi lagi ya sebelum kemudian naik ke level selanjutnya. Baik, kita akan bahas lebih jauh lagi soal itu. Saudara, kami harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel. Saudara, masih bersama saya Wafik Aziza. Kita akan lanjut kembali ngobrol bareng teman-teman dari unit tenis lapangan mahasiswa Universitas Hasanuddin. Jadi teman-teman dari Unhas juga akan mengadakan kompetisi yang namanya itu Hasanuddin Tennis Cup. Ini bisa dijelaskan kompetisinya seperti apa, nantinya juga akan dimulai kapan? Ian, silakan. Kalau Hasanuddin Tennis Cup itu sebenarnya kami salah satu pertandingan tingkat nasional. Jadi kami nanti akan mempertandingkan mahasiswa-mahasiswa dari semua univ yang ada di Indonesia. Selain itu kami juga bukan hanya membuka pada mahasiswa saja, tapi ada juga kategori kelompok umur under 18 tahun. Jadi teman-teman pelajar di bawah umur 18 tahun itu bisa ikut di kegiatan HTC.
Baik, jadi khusus pelajar dan juga ada antar Ada mahasiswa dan juga umum begitu ya. Baik, ini nanti kapan nih dimulai pendaftarannya dan kompetisinya dimulai kapan? Kalau pendaftarannya udah buka dari akhir Agustus kemarin dan terakhir pendaftaran itu tanggal 20 Oktober dan mulainya itu dari tanggal 22 sampai 27 Oktober. Ini dibuka skala nasional ya. Skala nasional. Jadi teman-teman dari universitas lain pun juga akan datang ke Makassar untuk berkompetisi. Yang menjadi pertanyaan nih biasanya kalau dalam setiap turnamen itu hadiahnya apa sih Ian? Bisa di-spill nih hadiahnya yang disiapkan apa saja? Kalau dari kami pastinya ada hadiah uang tunai, kemudian ada sertifikat, kemudian ada juga medali dan juga piala bagi teman-teman yang dapat juara 1, 2, dan 3 bersama. Baik, jadi ini memang setiap tahun ya diadakan oleh teman-teman dari Unhas dan setiap tahunnya sendiri biasanya nih yang mendominasi begitu ya kemenangan ataupun juga pendaftarannya sendiri itu biasanya dari mana? Pastinya dari kami, dari Utilma Unhas sendiri, karena kurang lebih kami cukup banyak pemain yang alhamdulillah bisa. Jadi bagi kami yang kami rasa bisa untuk ikut berkompetisi, kami turunkan juga ikut bertanding di HTC. Kalau yang mendominasi kemenangan beda-beda begitu setiap tahun, tapi syukurnya kami dari Utilma Unhas selalu dapat di setiap kategori pertandingan untuk juaranya. Juara. Bisa diajak juga nih pemirsa di rumah untuk tidak melewatkan kompetisi Hasanuddin Tennis Cup karena kan cuma diadakan setahun sekali dan juga pengalaman keseruan apa sih yang bisa didapatkan dalam kompetisi ini? Pastinya kalau keseruan kita bisa main pastinya di lapangan tenis Unhas yang pastinya bagus, kemudian juga bisa dapat teman baru. Selain itu pastinya teman-teman yang merasa kayak minder untuk ikut pertandingan bisa ikut dan bisa dapat pengalaman baru. Nah, buat teman-teman yang mahasiswa tapi merasa di daerahnya itu kurang sarana dan prasarana terkait pertandingan, bisa daftar di Hasanuddin Tennis Cup. Dan selain itu bukan hanya mahasiswa tadi saya bilang, tapi teman-teman yang pelajar yang mungkin SMP atau SMA umur di bawah 18 tahun itu bisa ikut di kegiatan Hasanuddin Tennis Cup ini. Iya, saya kemudian ke Eli Putri. Eli Putri kan juga tenis Hasanuddin Tennis Cup ini juga dibuka untuk umum. Bisa diajak juga pemirsa di rumah untuk tidak melewatkan begitu kompetisi ini. Oh iya, kalau untuk yang umum ini kita tuh terkhusus alumni. Jadi itu pertandingan khusus alumni Unhas. Jadi untuk alumni-alumni Unhas yang mau ikut silahkan daftar di Hasanuddin Tennis Cup. Baik, sejauh ini sih teman-teman apakah kedepannya akan ada rencana selain Hasanuddin Cup? Apakah ada rencana lagi untuk kompetisi lain kah yang disiapkan sendiri oleh Eli Putri? Kalau setelah HTC ini kami ada seleksi Pomnas. Jadi Pomnas itu Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Jadi khusus mahasiswa. Kemarin sudah diadakan di Banjarmasin. Tahun ini kurang tahu diadakan di mana. Cuman seleksinya itu saya dengar-dengar itu di akhir tahun. Jadi mungkin setelah HTC ini kami latihan lagi persiapan untuk Pomnas. Baik, jadi sudah mulai persiapan lagi ya untuk turnamen selanjutnya. Nah, teman-teman kalau melihat nih di Makassar khususnya dan juga Sulawesi Selatan, apakah memang permainan tenis lapangan ini apakah juga cukup digemari dan populerkah dari teman-teman menilai seperti apa? Kalau untuk sekarang ini sangat-sangat populer ya, bisa saya bilang karena dulunya itu lapangan tenis itu kalau kayak sore atau malam tuh kayak kosong gitu. Sekarang udah rame dan bahkan kalau mau booking aja tuh kayak harus waiting list gitu. Saking banyaknya orang-orang yang suka tenis lapangan di zaman sekarang ini. Baik, ini sudah mulai populer. Apakah kepopuleran tenis lapangan ini sejalan juga kah dengan kehadiran kompetisi-kompetisi ataupun turnamen-turnamen yang ada di Makassar dan Sulawesi Selatan? Kalau teman-teman melihat seperti apa? Kalau saat ini Sulsel juga itu udah bikin beberapa pertandingan yang tadi sempat Ian sebut bahwa ada pertandingan pemula, menengah dan juga profesional. Kemarin-kemarin kan cuman yang ada langsung khusus yang atlet, yang profesional. Kalau sekarang tuh udah ada yang pemula dan menengah. Jadi kemarin tuh ada 2 kalau nggak salah sudah dilaksanakan di Sulsel ini. Yang salah satunya itu Piala Gubernur. Kemarin Piala Gubernur juga ada kategori pemula dan menengahnya. Baik, apa kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan lagi nih supaya kepopuleran tenis lapangan ini bisa semakin besar, kemudian juga bisa melahirkan banyak atlet-atlet yang berbakat dari Sulawesi Selatan. Dari Ian sendiri seperti apa? Kalau saya mungkin dari pelatih Sulsel bisa buat semacam turnamen yang lebih
banyak lagi atau turnamen yang bukan hanya mempertandingkan yang memang atlet atau yang sudah bisa main, tapi juga orang-orang yang baru belajar atau yang dia ada di level menengah juga bisa ikut, sehingga dari situ kita bisa lihat bahwa ternyata yang berpotensi itu bukan hanya atlet-atlet yang memang sudah profesional begitu, tapi mereka yang baru main atau yang menengah itu juga punya kemampuan begitu untuk bisa bermain tenis. Baik, seperti itu ya yang diharapkan oleh Ian. Kemudian saya ke Eli Putri. Eli Putri, sekali lagi nih, kalau dari harapannya Eli Putri sendiri sebagai atlet dan juga sekarang popularitas tenis lapangan ini sudah semakin meningkat, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah supaya potensi atlet bisa makin berkembang, fasilitas penunjang dari masyarakat yang ingin bermain tenis juga semakin banyak di Makassar? Seperti apa harapannya? Kalau saya sih terkhusus pembinaannya ya, mungkin diperbanyak lagi turnamennya, entah itu dibikinkan turnamen di Sulsel sendiri atau mungkin diikutkan di turnamen luar Sulsel, misal di Pulau Jawa atau dimanapun itu. Yang kedua itu pasti fasilitasnya. Mungkin sekarang tuh Sulsel sudah bagus sih fasilitasnya. Cuman mungkin bisa diperbaiki lagi, mungkin jumlah lapangannya mungkin bisa dipertambah lagi, dan juga mungkin dari segi pembinaannya sih, maksudnya dari dibina sejak dini, bukan hanya mungkin di Makassar sendiri udah banyak, jadi mungkin bisa cari atlet di daerah, karena kita tahu sendiri di daerah juga mulai aktif main tenis, jadi mungkin bisa cari bibit-bibit baru tuh di daerah-daerah gitu. Baik, jadi potensi-potensi yang ada di daerah juga lebih baik, lebih bagus lagi juga untuk dikasih kesempatan yang sama ya untuk teman-teman yang ada di kota dan juga di provinsi. Kalau dari Ian sendiri khusus untuk unit tenis lapangan Unhas, apa nih harapannya ke depannya supaya teman-teman dari UKM sendiri juga bisa banyak yang lahir, banyak yang berprestasi? Kalau pesan dari saya sih mungkin ke depannya Unhas, Utilma Unhas sendiri bisa semakin lebih baik, dan kemudian terkadang orang punya stigma kalau bermain tenis itu mahal atau sulit, namun saya berharap di sini kami dari Utilma Unhas sendiri bisa jadi wadah begitu bagi teman-teman khususnya mahasiswa Unhas untuk bisa dilatih bermain tenis, dan yakin kalau main tenis itu tidak sulit kalau kita mau belajar, dan kami dari Utilma Unhas juga menyediakan fasilitas, jadi teman-teman yang merasa kayak punya raket itu mahal, punya sepatu itu mahal, jangan khawatir, kami sudah sediakan semua fasilitasnya dari raket, dan kalau sepatu sih nggak harus sepatu yang khusus bermain tenis, yang penting dia sepatunya bisa dipakai untuk di lapangan tenis khususnya. Gitu. Ya, jadi stigma-stigma tadi harus dipatahkan juga ya, supaya semakin banyak lagi potensi-potensi atlet berbakat lahir di Makassar, Sulawesi Selatan dan juga dari Unhas. Terima kasih teman-teman, sukses juga ya untuk kegiatan-kegiatan ke depannya teman-teman dari unit tenis lapangan mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Anda saudara sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa.